yang ke gereja. Coba. Ya itu di sana sinagoge, bodoh. Iya, sinagoge itu tempatnya orang suci. Haram hukumnya orang masuk ke sinagoge orang yang berkuluk. Haram hukumnya. Yesaya. Sebentar ya, semua Kristen itu. Yeskiel 44 nomor 9 haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam sinagogenya orang Yahudi. Seluruh orang Kristen itu bersunat, disunat. Mati Mija. Potong, burungnya potong. Tadi Suma belum menjawab pertanyaan Aliyete ya tadi. Sabar dulu, Galatia 5 nomor 2 sama dengan Tuhan. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo, hati-hati kalian, hati-hati. Kalian dihantam sama Paulus nanti. Itu maknanya beda, bukan kayak gitu. Beda maknanya. Tertulis padahal dipelintir lagi. Bible sendiri dipelintir. Yang pelintir kamu. Paulus berkata, aku berkata kepadamu, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo, salah enggak dalil itu? Siapa bilang salah enggak dalil itu? Tuhanmu sama dengan Tuhan Yahudi atau Kristen. Coba buktikan dulu itu. Tuhannya Kristen beda. Tuhannya Kristen produk Barat kok jadinya ke Kristen. Iya, itu kan persepsi Anda. Sekarang tugasmu adalah membuktikan bahwa Tuhan yang dituhankan oleh agama Islam itu adalah Yahweh yang disembah oleh orang Yahudi. Coba Anda jelaskan dulu. Oke, baik. Saya jelaskan. Dengarkan. Pasang kuping baik-baik ya, anak-anak ya. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati minas solihin. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sip Babami, diam. Boleh enggak Yahudi itu dibilang boleh enggak Allah itu dipanggil Yahweh? Sip Babami, diam. Boleh sip Babami. Sip Babami, diam. Coba bertanya, ilmumu belum seberapa. Ilmumu masih setai gigi. Sabar dulu lagi dijelaskan. Ilmumu masih setai gigi. Kau bertanya tentang agama saya. Kau diam. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Mereka tidak mengaku dan kami adalah Kristen, kami adalah Kristiani, tapi mereka mengaku apa? Muslimun. Abraham, Isa, Yakub, Isa, semua keturunan Abraham dalam Al-Quran menerangkan diri mereka adalah sebagai seorang Muslim. Tak ada orang Kristen, tak ada. Apa? Bukan itu pertanyaannya. Apa pertanyaanmu? Saya apa tanya lain, kamu jawab lain. Saya tanya, buktikan. Saya ulang pertanyaanmu. Saya tanya. Dengar. Ikat dulu jinmu itu. Kamu bertanya, Timothy, saudara Timothy, dengarkan. Apakah Tuhannya Abraham, apakah Tuhannya Isa sama dengan Tuhannya umat Islam? Itu kan pertanyaanmu. Iya, tapi Anda harus menjelaskan bahwa Yahweh itu apakah itu Allah? Kenapa kau bawa-bawa Tuhanmu Yahweh itu? Pertanyaanmu saya sudah jawab. Apakah Tuhannya umat Islam? Dengar. Tuhan bangsa Israel Tuhannya siapa? umat Islam. Tuhan bangsa Israel siapa, Suma? Timothy. Tuhan bangsa Israel siapa? Timothy. Tuhan bangsa Israel siapa? Timothy. Kamu berutang motor ke Bang Suma. Hati-hati kau. Saya bukan Timothy. Diam Timothy. Al-Quran saya sudah menjelaskan am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail, Ishak. Apa itu? Ilaha wahid, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Tuhan kami sama. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil seirama ini. Yakub, Isa sama-sama menyuarakan menyembah kepada Tuhan bernama Yesus. Silakan.
Giliranmu sekarang. Enggak, begini. Pertanyaannya jangan nangis, jangan nangis. Yang lain Ingat, sabar. tunjukkan dalilnya. Abraham, Ishak, Yakub, Abraham, Ismail, Ishak, Yakub menyembah kepada Tuhan yang bernama Yesus. Oke, saya ikuti logika Anda. Saya ikuti logika Anda. Sabar ya. Silakan. Cuma sabar. Silakan. Saya ikuti logikamu. Kau berkata bahwa Tuhannya Abraham, Ishak, Musa, Yakub, bahkan Daud dan Salomo itu adalah Allah. Di mana literaturnya ada mereka berkata bahwa Tuhan kami itu bernama Allah. Itu pertama. Yang kedua, maukah Anda mengatakan bahwa Allah itu adalah Yahweh? Karena Tuhan bangsa Yahudi sampai sekarang disebut Yahweh. Apakah Tuhanmu Yahweh? Modal jawab dengan jujur. Pakai data. Tadi Zuma bicara pakai data. You congor aja. Loh, kan begini saja, begini. Di mana di Bible dikatakan bahwa Tuhan Abraham, Ishak, Yakub itu adalah Yesus. Itu aja jawab. Silakan. Ada. Dalilnya ada. Silakan. Ketika Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Karena Yesus Aku ada sebelum Abraham ada. Hei, bekicot ada sejak dunia diciptakan. Binatang lebih dulu dicipta dari manusia. Berarti binatang itu Tuhan. Narasumber jangan kayak Zuma, host. Dengarkan dulu dalilnya. Pertanyaan Anda ku jawab dengan baik. Saya jawab. Mana buktinya? Dengar, saudari Alitia, dengar. Saudaramu bertanya, mana bukti Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan yang kalian sembah? Tak kasih dalil. Ya, saya buka Kejadian 4 ayat 26. Buka Kejadian 4 ayat 26. Dalil jelas. Sekarang pertanyaan saya, mana dalilnya di dalam kitabmu Bible Perjanjian Baru Yesus adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub seperti yang saya terangkan dalam Al-Quran? Mana? Yesaya 52 ayat 10, buka. Cuma. Apa? Yesaya 52 ayat 10. Kucuk, Yesaya itu kitabnya Yahudi. Kucuk. Yang saya tanya, begini. Tuhanmu yang bernama Yesus itu. Begini, dengar. Dengarkan dulu kekristenan. Yang saya tanya, Yesusmu anak orang. Yesusmu anaknya Bunda Maria. Buktikan kalau itu adalah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Jangan bawa Yesaya memalukan. Tadi mengklaim saya tidak mau dibodohi oleh orang bahlul. Yang saya tanya di dalam kitabnya orang Kristen. Jangan kau bawa kitabnya Yahudi, kau diketawai, nanti kau diludahi Yahudi. Kejadian semua perjanjian lama itu adalah Yahudi. Nanti kau diketawai Yahudi. Jangan. Ada Ahibili di bawah, ada Ahibili. Nanti kau diludahin sama beliau. Sekarang pertanyaan saya, Saudara Jerry, ini Timothy diam. Saya bukan Timothy. Diam, Timothy. Sekarang Bang Jerry, silakan saudaraku tunjukkan kepada kami bahwa Yesus anaknya Maria adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Kau Timothy diam. Kalau perlu kau cuci toilet aja kau kerja bikin kopi. Tuhannya Abraham, Tuhannya Adam, karena dia itu firman yang datang sebagai manusia karena firman. Mana dalilnya? Jangan kau karang-karang sendiri, saudara. Itulah dia. Kita butuh dalil, saudara. Kita butuh dalil. Innama amruhu isa arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu di atas muka bumi ini pada mulanya dalam firman. Matius 4 nomor 4, segala sesuatu yang berupa manusia dicipta dari segala firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan kau bawa itu, yang saya butuh dalil. Yesaya 52 ayat 10 ada yang punya kitab, mampus. Yuk. Oke, silakan akhi. Hantam dia ini penyembah manusia ini. Silakan. Buka dulu itu. Yesaya 52 Kristen juga Andi Kusuma. Shalom. Dari mana datanya perjanjian lama kitabmu? Iyalah. Yesus pakai perjanjian lama. Hasil curian terjemahan dibilang kitabnya tidak malu. Aduh, sebentar. Yesus itu pakai perjanjian lama. Iya, karena Yesus orang Yahudi, dia Bani Israel. Iya, tetapi yang bawa ke Kristen itu orang Yahudi. Yang digenapi itu semua perjanjian lama yang digenapi. Silakan Ahibili mohon.
sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum siumat ini bahwa kitab Tanakh itu hanya milik orang Yahudi. Silakan. Zuma jangan lari dulu. Anda harus Anda harus membuktikan bahwa Elohim Yahweh itu adalah Allah. Anda ada urusan sama dengan siapa ini 3 juta monoteis ini. Anda harus membuktikan kepada saya bahwa Allah adalah Yahweh. Saya sudah buktikan dalil kitab suciku. Tidak bisa. Apakah Anda bisa berkata, dengar, apakah Anda bisa bersyahadat dengan berkata tiada saya Islam, saya Islam. Syariat agamaku Islam. Kenapa kamu harus menjadikan saya Yahudi? Saya tanya kamu simpel aja. Saya tanya simpel aja. Kamu punya otak kan? Seorang Islam disuruh bersyariat Yahudi, kan lucu. Cuma pertanyaan simpel saja ini, simpel sekali. Apakah Allah adalah Yahweh? Kalau yang kamu maksud Yahweh itu adalah dengar, ini saya menjawab. Tidak ada Tuhannya orang Yahudi disebut Yahweh, tak ada. Itu dewa Mesir kuno. Mau saya tunjukkan? Silakan. Tunjukkan kepada saya kalau orang Yahudi nyembah Yahweh. Silakan. Mana buktinya? Buka Kejadian 4 ayat 26. Mana ada Yahweh di situ? Buka Kejadian 4 ayat 26. Mana ada Yahweh di situ? Buka Kejadian 4 ayat 26. Hashem, buka terjemahan asli. Apakah Hashem sama itu baru betul. Allah? Itu Hashem. Hashem sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo sama. Wah. Kenapa kamu ketawa? Jadi kau bisa, jadi syahadatmu coba rubah. Coba rubah syahadatmu deh. Kenapa rubah syahadatmu? Kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Abraham adalah utusan Allah. Hasemnya di mana? Jadi kalau orang Tuhan bersahadat, selain Tuhannya Abraham. Tiada Tuhan selain Tuhannya Abraham. Tiada Tuhan selain Tuhannya Musa. Tiada Tuhan selain Tuhannya Nabi Ishak. Tiada Tuhan selain Tuhannya Yakub. Tiada Tuhan selain Tuhannya Daud. Tiada Tuhan selain Tuhannya Salomo. Kalau apalagi? Anda bersahadat, tiada Tuhan selain Hashem. Apalagi? Diam dulu. Apalagi? Semua mungkin kita bisa kasih kesempatan ya, Bang Billy, Bang Sumat, Daeng Tabe. Iya, silakan. Oke, silakan Bang Billy. Satu sesi, silakan. Oke. Jadi tentang apakah Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama lain dari Hashem, yaitu El Elyon dan Hakadosh Baruch Hu. Jadi Hashem itu mempunyai 72 nama. Ya. Jadi kalau orang Yahudi yang paham bahasa linguistik Semitik, dia akan tahu Subhanahu wa taala setara dengan El Elyon dengan Hakadosh, itu artinya. Terus di mana sih kita bisa menemukan tekstual secara konkret yang tertulis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Hashem, El Elyon, El Gibor, Hakadosh. Bisa dibukakan dibesarkan kamera saya. Oke, sebentar. Jangan lupa Kejadian 4:26 ya, Bang Eli. Oke, kita lihat di dalam kitab Kejadian ya, Exodus, Keluaran ya. So, kita lihat sini. Lihat. Ana Allah Robuka. Sih? Ana. Sebentar, itu alif lam lam ha ada nggak di situ? Alif lam lam ha ada nggak? Sabar dulu, lagi dibacakan. Masa alif lam lam ha bahasa Arab? Sabar, silakan. Itu ada. Alif lam he itu ada. Iya, betul. Itu. Ini jangan kamu nggak bisa baca. Ada alif lam lam ha beda lah. Itu alif. Ya nggak bisa alif lam ha dong. Jadi itu kan bahasa Ibrani sama bahasa Arab itu memiliki kesamaan linguistik itu ada apa? Alif, Semitik, rumputnya Semitik. Nih, kita kan bicara soal nama, proper name ya. Nah itu tuh. Lah ini Allah itu kan proper name menurut Islam kan? Nah itu tuh. Alef, menurut Islam lamet, Allah hey. proper name bukan? Allah itu proper name atau bukan? Jadi kalau kalian sabar dulu saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara ingin bukti tekstual, ini buktinya. Siapa ulamanya yang menulis Rasak? Rabi Sa'dia Gaun. Oke.
Ya, Kejadian 4 ayat 26. Coba jelaskan Bang Eli. Kejadian 4 ayat 26. Tunggu bentar. Kejadian 4 ayat 26. 4 26. Oke. Mungkin dulu ini kali ya Abraham pernah ke Mekah kali. Ya diam dulu, lagi dicari dulu. Ya, silakan dibaca saudaraku tercinta. Ya, Anda yang baca, Anda yang jelaskan lah. Kan saya Anda bisa bacanya enggak? Bacakan. Jangan congor aja dia, coba baca. Baca dong. Ulaset Hugam Yulat Hah? Ben Salah sayangku. Kenapa? Salah. Hayatse Kain Milfanai Hashem. Terus enggak, Kejadian 4 ayat 26 itu bukan Kejadian 4 ayat 26 itu. ini 4. Nih, ini 4 nih. Ini Beresit. Beresit. Oh, ya. Ya kau bacalah. Beresit apa? Bacalah. Jadi 4 udah. Jadi saya mau pastikan dulu nih, Anda bisa baca nggak? Kalau nggak bisa ya udah saya pakai terjemahan Indonesia. Ya, pakai terjemahan Indonesia terserah. Oh, berarti Anda nggak bisa ya? Ya, terserah lah. Oke, udah susah kalau gitu deh. Oke, kita buka. Aduh, ini nggak boleh di atas kitab. Enggak, ini kita ya, pakai misalnya interlinear ya, interlinearnya. Karena saya pengen ini tahu di situ ada nama Yahweh. Yahweh. Oh, oke. Kita lihat. Oke. Oh, saya demen. Ini jadi ini teks aslinya ya. 24 ini. Ini ayatnya yang translasinya bahasa Inggris 24 kita cari apakah ada Yahweh di situ? 26. 24 apa 26? 26. Oke, 26 nih. And as for said, to him also a son was born, and he named him, dan menamakan Sam Enos. Then to call in the name of Hashem. Berarti Hashem itu proper name. Bukan Yahweh, karena Yahweh Jadi, itu ya, name Hashem itu name. Saya tanya, Hashem itu name. Nama proper name. Hashem itu proper name ya. Ya, proper name. Kalau begitu, apakah Allah itu adalah Hashem? Jelas. Proper name. Jadi kalau menurut Bang Suma, boleh orang bersyahadat berkata bahwa tiada Tuhan selain Hashem, begitu? Dan Yesua adalah kenapa kau utusan. mau merubah akidah umat Islam? Saya tanya boleh enggak ketika Anda bawa Yahudi, sabar Suma. Kenapa ketika Anda bawa Yahudi yang berkata bahwa Hashem itu adalah Allah, Anda setuju bahwa Hashem itu adalah Allah? Saya katakan, dengar dulu, pasang kuping baik-baik. Dengarkan, pasang kupingmu, pasang kuping. Am kuntum syuhada'a ishadara Ya'qubal maut. Isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Ini Tuhan kami jelas ini. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu Tuhan kami. Kenapa kamu ganggu-gugat? Namanya siapa? Namanya di dalam bahasa Ibrani memiliki gelar-gelar yang sama dengan Asmaul Husna. Namanya siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu beda. Kalau El Shaddai itu beda. Oke, udah kita nggak usah berpanjang lebar. Sekarang buktikan Yesus itu adalah yang disembah Abraham. Silakan. Kau harus mengakui dulu. Saya akui Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang disembah oleh nabiku Ibrahim alaihissalam. Itu imanku. Tidak boleh kau ganggu-gugat. Karena kitab suciku mengatakan demikian. Tak ada orang yang bisa mengganggu imanku. Nggak ada. Sekarang kau mengakui. Dengar.
Sekarang kau katakan Ya, bahwa Ibrahim, dengarkan saya, dengar. Sekarang kau mengakui bahwa Tuhan kami, Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam menjelma menjadi bayi. Sekarang buktikan kepada kami Tuhanmu yang digantung orang Romawi itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Kami butuh dalil. Silakan. Gini, debatnya nggak usah kayak anak-anak. Dalil. Jadi kita nggak usah lari sana kemari. Saya diam, saya tunggu dalil. Silakan. Ya, begini, kita itu debatnya nggak usah kayak anak-anak. Nah, diam gimana? Yang kayak anak-anak itu kau. Sabar. Kita harus sampai pada konklusi dulu. Saya tunggu buktikan kalau Tuhan kami yang pernah nuzul menjadi manusia mati dibunuh oleh orang Romawi. Kau kan saya kasih waktu teman-teman, kita sepakat kasih waktu dia 3 jam untuk ngoceh, 3 jam, jangan ada yang bicara, untuk membuktikan bahwa yang dipantek di atas tiang salib itu adalah Tuhan kita, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Tuhannya Ismail. Silakan. Sebagai orang dewasa dalam berdebat, ya, sebagai orang yang lain dewasa, diam, kita selesaikan satu-satu sampai kita dapat konklusi. Tunjukkan datanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Zuma sama Bang Billy, ya. Sifat ada sama, kalau merujuk sifat yang sama berarti ya Allah. Bukan itu begitu. sama ketika Allah disematkan kepada 99 nama. Silakan Anda jelaskan tadi apa yang ditanyakan Bang Zuma, silakan. Ya, silakan kau buktikan ke kita 3 jam waktumu membuktikan bahwa Tuhan kami nih, Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam nuzul menjadi bayi dan mati dibunuh oleh orang Roma. Silakan. 3 jam untuk waktumu, silakan. Dari sekarang, yang lain diam. Itu topik yang lain ya. Kita masih pada topik ini sehingga tadi Eli menjelaskan. Sabar. Kita belum selesai. Saya ingin dapat konklusi dari Zuma untuk mengakui setidak-tidaknya bahwa Sisi Allah itu always adalah Hasem. exit door. Itu dulu diakui. Enggak, kita tidak akan kemana-mana. Waktumu 3 jam, silakan. Ngoceh sampai robek mulutmu, silakan. Nggak apa-apa, tapi Anda harus mengakui dulu. Anda tadi kan berargumen atau bernarasi bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhan Yahudi. Nah, ketika kita minta penjelasan dari seorang Yahudi, yaitu Bang Eli, ini dia berkata bahwa Hasem itu adalah proper name. Ketika saya bertanya kepada Zuma, apakah Allah itu adalah Hasem? Ini sama-sama nama, sehingga ketika nama itu bisa sama, Anda berkata bahwa Allah itu adalah sama dengan Hasem, berarti di dalam syahadat Anda bisa mengganti nama Allah itu dengan itu logikanya. Nggak usah saya di mute lah, mute itu. Inilah kalau ilmu nggak kuat ini, gini nih, di mute. Playing victim. Zuma jawab dulu. Kalau tidak ngaku kalah atau mengakui bahwa Tuhan Islam bukanlah Hasem, melainkan Allah. Jujurlah. Di sini kita jujur, nggak usah nipu-nipu. Jujurlah, Zuma. Apakah Tuhanmu itu Hasem? Jadi Anda yang tidak paham, saya bantu jelaskan supaya mudah. Zuma itu dia ngerti Islam. Dalam syahadat itu konteksnya diperintahkan kita nasya. Nasya bil makna tidak bisa menggantikan sabar dulu, nggak usah ditanggapi Pak Dokter, nggak usah. Allah itu proper name atau bukan? Pak Dokter, dulu Pak, biar aja dulu dia. Kita kasih kesempatan membuktikan apa yang ditanyakan tadi Bang Zuma supaya biar jalan. Silakan. Ada guna, jawabannya bahlul, malu saya dengarnya. Malu, tapi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Anda semua kan tidak bisa menjawab. Kamu jelaskan tadi apa yang di pertengahan tadi, Bang Zuma. Dengar ya. Kamu jelaskan aja. Secara logika, tadi kita sudah ikuti perdebatan ini. Seorang Yahudi sudah berkata bahwa orang Yahudi percaya Tuhan yang dipercaya oleh sejak zaman Adam, yaitu kitab Kejadian. Sejak zaman Adam itu disebut dengan proper name. Tunjukkan aja dalil, bukan di sini sepanjang dalil kita buka. Dalilnya tadi kan sudah kita buka. Saya kalau disuruh dengar Zuma ngomong 3 jam saya bisa dengar. Ini bahlul. Congor aja nggak ada data. Ya, coba
dikasih data, coba dikasih data seperti saya tadi memberikan 2 data. Ayo. Betul. Kasih data. Jadi kalau nggak ada data, gini, nggak usah banyak data. Tadi kita udah buka data kejadian 4 ayat 26. Namanya kalau nggak Kejadian pakai 4 data ayat berarti 26 tadi. Kalau nggak Alkitabiah congoria namanya. Kejadian 24 ayat 26 itu. Dengar, ini ketahuan kalau Anda itu sudah kejang-kejang. Sabar dulu teman-teman. Data yang kita bawa tadi kejadian 4 ayat 26. Jangan dulu teman-teman, satu-satu biar kita dapat gitu loh. Nah, silakan Timothy, tunjukkan data. Kalau enggak saya kecilin lagi. Pertama saya bukan Timothy ya saya Ekat Prawira yang sudah sering ini gaplok si Suma ini, dia udah tahu tuh. Ya. Yang kedua, data yang tadi kita bawa sudah dibuka oleh Bang Eli tadi ya. Kejadian 4 ayat 26 yang berkata bahwa nama, bahkan Bang Eli tuh dia sudah memastikan bahwa Sabar, saya potong dulu. Pertama kau bilang Yahweh, setelah dibuka Hasem, kau lari lagi ke Hasem. Oke, nggak apa-apa, tidak masalah. Anda mau bilang Hasem, Yahweh, terserah, tidak apa-apa. Kecilin aja. Mungkin dikecilin aja, nggak ada gunanya. Biar saya jawab. Ya, kau diam ya, Timothy. Nggak guna dia Timothy. Mau disuruh bicara. Timothy dengarkan kalau 3 jam lari orang semua. Ya. Timothy, kau diam, kau dengarkan saya berbicara. Saya tidak minta panjang-panjang ya. Mau ngomong. Saya cuman minta. Ini gurumu mau ngomong. Kamu diam. Anda mengakui bahwa Allah adalah Hasem. Kamu diam. Timothy gantian lu ngerti kata. Gantian ya, Timothy. Saya bukan Timothy. Kamu diam. Kau ambil buku, ambil kertas, biar gurumu menjelaskan. Dengarkan. Ketika saudara-saudara Yudaism praktisi Torah menyebut nama Tuhan yang suci itu dengan sebutan Hashem, kamu muncul kemudian membandingkan antara Yod, He, Vav, He. Kalau saya melihat dari bahasa kami, bahasa Arab, bahasa kitab suci kami, Yod, He, Vav, He, bisa kami maknai Yahuwahu. Ilmumu tidak sampai ke situ. Yahuwahu itu adalah wahai, duhai, hai, engkau yang adalah engkau, dia yang adalah dia. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia yang ahad. Paham sampai situ? Jadi merujuk kepada saya gimana sih? Iya, tunggu. Kamu nggak bisa kemudian sabar. Kamu tidak bisa kemudian hanya gegara Yod He Vav He dengan Allah. Kau mengatakan Tuhan itu berbeda. Enggak. Saya minta Anda mengakuinya. Anda tadi setuju nggak sama si Eli? Saya sudah mengatakan kalau yang Anda maksud Yod He Vav He, Adonai, Elohenu atau apapun itu, kalau dia merujuk kepada sembahan Abraham, Ismail, Isa, apapun gelar yang kau sebutkan kepada dia, maka dia adalah Tuhanku. Oh, jadi Anda mengakui sekarang ya? Oke, kita kunci jawabannya ya. Kalau begitu, Allah itu adalah Yahweh. Kenapa? Yahweh. Allah adalah Yahweh. Memang kau gila kau. Memang kau stres. Stres memang kau. Jawab. Apakah Allah adalah Hasem? Jawab. Kalau yang dimaksud Hasem itu adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub, yes. Begini. Jadi adalah Hasem. Oke ya. Balopo, gantian Balopo. Biar kita selesai. Saya hanya ingin Anda mengakui bahwa Allah. Ya, gantian. Silakan Bang Billy. Silakan akhir. Ya, jadi IHWH, Yod He Vav He itu adalah akronim sebenarnya, singkatan dari Haya Ove Vehi. Apa itu artinya? Subhanallah. Yes. Ya. Jadi dia ngerti. Kau ngerti Haya, ngerti. Enggak apa-apa. Tadi kan saya Islam ini nyolong kitab Yahudi ya. Islam nyolong kitab Yahudi. ya. Silakan akhir lanjut. Saya tanya sama Bang Eli dulu nih. Saya, he was, dia yang dulu. Allahu Hove, Akbar, Masya Allah. Dia yang akan datang. Itu. Begini, yes. Bang Eli, Hasem itu adalah proper name.
Nama saya bukan Eli. Eli itu mah Elia Miron, bukan. Nama saya Billy. Billy. Oh ya. Billy. Oke, Bang Billy, apakah Hasyim adalah proper name? Ya, Itu betul. lagi yang ditanya sudah dijelaskan tadi. Zuma, saya tanya Zuma, sabar Zuma. Apakah Allah itu adalah proper name? Aduh, Saya bukan Yudaism. Timothy dengar dulu, Timothy, kasih waktu saya sebentar. Aku belum selesai ngomong. Jadi gitu ya. Jadi diam dulu lah. Ya, Pak Lopo. Jadi hai HPWI, dia yang dulu, dia yang sekarang, dia yang akan datang. Artinya Tuhan itu pencipta langit dan bumi ini adalah kekal, ya. Mantap. Nah, jadi Tuhan itu tidak memiliki pribadi, ya guys. Jadi teman-teman Kristen ini sering salah menempatkan bahasa di dalam memahami Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya 3 pribadi. Coba kalian ketik di dalam belum selesai. Diam dulu. Di dalam bahasa Indonesia yang benar KBBI, kamu ketik pribadi, itu hanya disematkan kepada manusia, pribadi manusia. Jadi Tuhan itu makhluk. Jadi Tuhan itu tidak berpribadi. Misalnya Tuhan itu 3 pribadi di dalam satu. Apa itu 3 pribadi dalam satu? Gak ada Tuhan pencipta langit dan bumi ini hanya kita bisa pahami lewat sifat-sifatnya. Ketika disebut El Elyon yang maha tinggi, El Gibor perkasa, ya Allah yang perkasa, Roeh gembala, Afinu Syabasyamaim, Bapa kami yang di surga, itu adalah semua nama-nama yang merujuk pada sifat-sifat Tuhan. Tuhan disebut Syekhina yang merupakan bentuk feminim. Kenapa? Karena dia menaungi, melindungi anak-anaknya, itu manusia ini ya, dalam artian gitu, memberi makan kepada manusia. Itulah seorang ibu menjaga anaknya, seperti itulah Tuhan juga menjaga umatnya manusia. Begitu Tuhan tidak pernah berbentuk fisik untuk dipahami. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah berbentuk fisik untuk dipahami, tapi sifat-sifatnya yang merupakan sifat-sifat dia yang terwakili lewat nama-nama. Lanjut. Ya, itu Pak Billy, saya bisa debat Anda itu, tapi itu bukan topik kita. Ya. Topik kita tadi Anda sudah mengakui bahwa Hasyim itu adalah proper name, dan proper name itulah sesembahan daripada umat Yahudi. Ya. Nah, apakah itu sama dengan sesembahan dari umat Islam? Itu yang saya minta penjelasan atau jawaban kunci daripada Zuma. Kalau dia sepakat bahwa Hasyim itu adalah Allah, ya, berarti konsekuensinya adalah dia mengakui bahwa Tuhan dari Yahudi itu adalah Tuhannya, gitu. Oke, kamu diam, kamu diam. Nah, itu konsekuensinya. Kamu diam. Pertama, saya ingin diskusi ringan. Diam. Saya ingin diskusi ringan, tanya jawab ringan dengan Akhi Billy. Akhi, saya membacakan ayat suci Al-Quran. Tolong, ini kita berbicara mengenai akidah, keimanan kita di hadapan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran saya mengatakan gini, Akhi. Qul huwallahu ahad. Wahai manusia, wahai Nabi Muhammad, katakanlah Tuhan pencipta langit dan bumi itu ahad. Setuju? Setuju. Masya Allah. Allahus samad. Tuhan yang Esa ini adalah tempat meminta segala sesuatu. Setuju? Betul sekali. Lam yalida wa lam yulada. Tuhan yang kami sebut Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Setuju? Betul, setuju. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu apapun yang setara dengan dia. Setuju? Betul, setuju sekali itu. Akidah dan Tuhan kami satu. Nah, coba kamu bisa nggak? Coba kau dengan Akhi Billy, kau jual Tuhanmu yang bernama Yesus itu ke Akhi Billy. Silakan, saya mau nyimak. Billy, setujukah kalau Tuhan kita itu lahir? Coba. Mana ada? Setujukah kalau Tuhan kita itu ditampar, diludahin, ditelanjangin dan digantung oleh orang Roma? Coba tanya. Wah, nggak bisa. Tanya. Ayo Bill, jangan malu-malu Bill. Tanya. Saya coba saya tanya Billy sedikit ya. Setuju nggak Tuhan kita diludahin? Gini, coba. Enggak, karena Tuhan nggak bisa diludahin. Bagaimana mau ludahin orang para tua-tua aja mendengar 10 perintah Tuhan, mereka mati, mereka nyawanya keluar dari tubuh mereka. Ayo jual Tuhanmu Timothy, kita mau lihat. Ayo Timothy. Ayo. Begini ya, itu kalau benarkah Tuhan kita kalau dilempar batu kepalanya benjol? Coba tanya gitu.
Saya cuman pengen kita semua di sini dapat konklusi bahwa Tuhannya agama Islam adalah Tuhan Tuhannya. Yahudi. Ini sepakat nggak? Ini sepakat nggak? Tuhannya disembunyikan. Perhatian teman-teman Kristen di Indonesia, perhatikan, lihat Tuhan kalian tidak laku dijual di depan Yahudi. Lihat. Enggak, bukan soal laku tidak laku. Lihat. Nggak bisa Benarkah Tuhan kita Bil? Benarkah Tuhan kita Bil? Kalau dia puasa, dia lapar. Coba jual Tuhanmu, coba kita mau lihat. Ya, ayo. Puasa kan buat manusia pada bulan ke-4, bulan ke-5, 7 dan 10. Ayo. Benarkah Jadi Tuhan kita berotot? Ya, memang teman-teman yang nggak paham Alkitab itu nggak paham kalau firman menjadi manusia. Coba Alitia tanya saudara Billy, mumpung beliau ada di sini. Akhi Bil, benarkah Tuhan kita pernah jadi bayi? Coba. Supaya kita dapat konklusi, supaya debatnya nggak kayak anak-anak. Itu Mesias. Enggak kayak anak-anak karena Tuhanmu itu tidak masuk akal. Enggak, begini kita selesaikan satu supaya kita lanjut ya. Sudah. Mau kau larikan kemanapun, Tuhan kami adalah Tuhan yang ahad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Qul huwallahu ahad. Sama, Tuhan kami sama. Titik. Yang aneh itu Tuhanmu yang bernama Yesus itu dulu kau perjuangkan. Nih, mumpung ada orang Yahudi nih, partisitora. Kau coba uraikan Tuhanmu. Silakan dulu. Coba disamakan dulu dari Bang Billy dengan Bang Suma itu sama, hakikatnya sudah sama. Silakan. Sekarang Tuhanmu. Saya ingin gini, dengar. Saya ingin kita dapat konklusi Zuma mengakui sudah Tuhan kami sama. Tuhan kami adalah hakikat yang sama. Udah. Tuhanmu adalah Tuhan Yahudi. Oke, lihat pemilihan bahasa. Lihat pemilihan bahasa. Dengar pemilihan bahasa Zuma tadi. Tuhan kami apa tadi? Hakikat. Hakikat adalah esensi. Ya, ini bahasanya. Ya. Ini tapi kalau teman-teman Kristen begini. Tuhan kita 3 pribadi. Pribadi itu nggak bisa disamakan pada Tuhan. Enggak. Billy, nggak usah ini. Kita tadi membahas nama, proper name ya. Karena Anda tadi mengakui bahwa Hasem adalah proper name. Itu Anda sudah kunci di situ kan. Nah, sekarang saya tanya kepada Zuma, apakah Tuhan Zuma itu adalah Hasem? Zuma jawab ya apa enggak? Saya kasih kamu analogi sederhana ya, terkait dengan jawab saja Zuma. Dengar. Bertanya terus dari tadi giliran naikin ke atas nggak bisa jawab. Saya tanya. Sebuah pisang dipegang oleh seseorang. Lalu orang bule ditanya, apa ini? Banana. Itu apakah nama untuk orang bule? Nama atau gelar? Ya, kalau nama ini Kutanya dulu. Itu ini nama atau gelar? Kutanya dulu samamu. Bagi orang bule pisang, banana itu nama atau gelar? Anda mau samakan proper name Tuhan dengan pisang? Apalagi samakan Tuhan dengan manusia tuh Yul. Lu yang nggak boleh. Ini nama aja. Ini analogi. Tolong di mute. Di mute dulu orang yang tidak punya otak ini. Di mute. Kalau berbicara mengenai nama, Bung, orang bule mengatakan nama benda ini adalah banana. Orang Indonesia mengatakan nama benda ini adalah pisang. Apakah pisang menurut bule, menurut Indonesia beda? Jawab. Padahal mereka masing-masing pegang nama. Yang satu namanya adalah banana, yang satu namanya adalah pisang. Apakah objeknya beda? Sama. Jadi apakah beda? Berkata bahwa beda atau sama? Allah. Iya, beda atau sama? Kutanya dulu, beda atau sama? Sama. Sama. Jadi Allah dan Hasem adalah sama. Jawab dulu. Sama. Jadi Hasem adalah Allah gitu. Ya, tadi analoginya gimana? Ya, jawab saja lewat mulutmu. Tadi analoginya apa? Keluar dari mulutmu dulu. Jawab. Iya, Al-Quranul Karim kemudian dari tadi udah dibilang loh, dari tadi nggak dengar aja kamu tuh. Dia belum dengar saya bacakan ayatnya. Saya bacakan ayatnya. Diam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Dan aku Tuhan tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Tuh, Al-Quran saya mengatakan.
Allah datang kepada kaumnya Nabi Musa memperkenalkan dirinya dengan sebutan yang demikian Hasem, karena di situ adalah penganut bahasa Ibrani. Oke ya? Ini sebenarnya sudah tuntas antara Tuhan kami, Tuhan kami dan Tuhan kamu sekarang yang bermasalah. Sekarang apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Gini Suma. Apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub pernah menjadi bayi? Kamu kan dari tadi jungkir balik untuk menjawab pertanyaan yang simpel dari saya aja, susahnya minta ampun gitu loh. Menjawab pertanyaan saya yang simpel pakai bahasa penjajahnya Yesus. Oke, kita balik keadaan. Teman-teman, kita balik keadaan. Kalau Anda mengatakan Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Bani Israel itu beda, oke, baik, enggak apa-apa. Sekarang giliran Tuhanmu. Enggak. Kau ngaku kalah nih. Diam. Ngaku kalah. Ya, saya ngaku kalah. Sekarang giliranmu. Tuhanmu Yesus adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Ayo. Akhi Billy, jadi Yohanes 1 pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan Theos itu adalah Firman itu adalah Theos. Theos menjadi daging. Akhi Billy, apakah itu Tuhan kita? Gitu caranya. Ini digaplok habis-habisan. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar bangkit menjadi Tuhan. Akhi Billy, apakah ini adalah Tuhan Hasem? Gitu caranya. Sebagaimana saya menguraikan Al-Ikhlas. Dia masuk keluar dari mulut singa masuk mulut buaya nih. Udah kau sekarang gini semua. Silakan. Tuhanmu sekarang. Giliran Tuhanmu sekarang kita uji. Giliran Tuhanmu Yesus sekarang kita uji. Giliran Tuhanmu sekarang. Tuhan karangan barat. Silakan. Namanya Yesus, silakan. Akui dulu sekarang. Oke. Saya tahu sekarang bahwa Tuhan Yahudi berbeda dengan Tuhan Islam. Akui. Udah dijelaskan. Tuhannya umat Islam. Dengar, saya akui. Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Yahudi beda penyebutan. Silakan. Sekarang giliranmu. Enggak. Sekarang giliranmu. Kita step by step. Ya, sekarang giliranmu, Tuhanmu Yesus. Iya, santai. Yesus sekarang. Tenang. Coba ikat dulu itu ya. Gini ya. Jadi semua mengakui bahwa Tuhan Yahudi sudah. Sekarang Yesus, silakan. Udah diakui, kita kunci nih. Kita kunci ya. Silakan. Silakan. Kita kunci ya. Kalau begitu bagaimana? Udah tunjukkan datangnya Ibrahim. Dari mana datangnya Ibrahim? Dari mana datangnya? Gini deh. Coba gini deh. Tuyul sudah dijelaskan berkali-kali. Coba ini satu ini. Dijelasin Tuhannya Yesus Tuhanmu sama enggak yang disembah dengan Ibrahim? Ya makanya gini teman-teman. Sabar teman-teman. Gini. Ahi Billy dulu. Ya coba gini teman-teman. Ya, apakah mungkin kita cari dalam perjanjian baru? Mungkin saja Yesus itu Yahweh. Aku nggak mau sebut Hashem. Mungkin aja Yesus itu Yahweh. Tapi kita buktikan dulu apakah Yesus pernah bergelar Aviat, ya, Peleoets, penasihat ajaib. Kita cari dalam perjanjian baru Yesus penasihat ajaib. Ketik kalian semua yang di bawah, ketik dalam Alkitab yang ada di HP ya, Yesus penasihat ajaib, tidak ditemukan. Yesus El Gibor tidak pernah ditemukan. Yesus Bapa yang kekal tidak ditemukan. Yesus Pangeran Damai, Syar Shalom tidak ditemukan. Jadi Yesus itu mau bergelar apa yang bisa disandingkan sama dengan Yesus yang bisa equal dengan Hashem. Apakah Yesus pernah bergelar itu? Coba. Bang Billy, sekarang saya mau nanya Anda. Anda tadi berkata bahwa Tuhan tidak datang dalam bentuk fisik ya. Tunggu, saya kasih dalil. Jangan kemana-mana dulu, selesaikan dulu Yesusmu. Ini saya lagi bicara itu dulu coba. Kau udah tadi ngaku kalah. Selesaikan dulu Yesusmu. Sudah ngaku kalah, sabar. Kau diam dulu sebentar. Biar saya tanya dulu si Billy. Sekarang Yesus giliranmu Yesus adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mana?
Kita tidak lari dari pertanyaan. Jangan kau lari, jangan kau ikuti Paulus yang licik itu. Jangan kau ikuti dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Jangan kau ikuti itu. Sekarang tugasmu jelaskan kalau Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub adalah Yesus. Silakan. Halo, Po. Ya, Billy. Oke, kita nggak usah nanggapi ocehannya si Suma ya. Dia udah jelaskan Daniel 5 ayat 5 ketika Anda berkata bahwa Tuhan ini coba di soal nih ya. Enlo demut haguf ve'enego. Artinya apa? Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani. Ya, tidak ada. Tuh. Oke. Bukan Daniel 5 ayat 5. Enggak ada. Lo narok adalah kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun gitu. Oke. Bukan Daniel 5 ayat 5, Billy. Yesus mana? Kapan dibahas Yesus? Billy dulu. Cuma sabarlah kau, di sini sudah mau masuk sholat Jumat. Aku mau dengar. Di sini sudah mau sholat Jumat. Aku mau dengar. Aku mau dengar Yesus itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Billy, tolong buka Daniel 5 ayat 5. Jangan-jangan dia tidak punya Tuhan. Jangan diladeni, Ahi. Jangan diladeni. Kita jangan mau dikibulin. Dia ini pengikut Paulus. Licik. Yesus sekarang, Yesus giliranmu sekarang. Giliranmu buktikan Yesus adalah sembahan Abraham. Silakan. Kita tidak lari dari pertanyaan. Tadi Billy buka sebuah topik. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Betapa liciknya orang ini. Liciknya orang ini. Akui dulu katanya. Kalau Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi beda. Saya sudah katakan sebutan beda, sifat-sifatnya sama, hakikatnya sama. Dah selesai. Sekarang giliranmu Yesus. Yesus sekarang Yesus. Ini kan bukan anak-anak. Yesus. Yesus kau jelaskan sekarang. Maka itu aku minta di mana ada Yesus bergelar itu El Gibor, Shalom, apa itu di mana itu? Ayo. Tadi yang Anda bawa, Billy. Anda berkata bahwa dia tidak menyerupai apa ayat yang tadi Anda bawa. Ayo. Sekarang saya minta Anda buka dan jelaskan. Yesus mana Yesus? Yesus tidak laku. Fokus dulu. Yesus tidak laku. Yesus tidak layak dibahas bersanding dengan Tuhan kami. Yesus tidak layak disandingkan dengan Tuhan kami, makanya Anda malu membahasnya di sini. Saya membahas tentang Tuhanku di hadapan praktisi Taurat. Saya membahas Tuhanku dengan percaya diri. Tuhanku Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Giliran Tuhanmu Yesus tidak laku. Kamu nggak pede menjual Yesus di sini. Kamu tidak pede membawa Yesusmu di sini. Gini Bang Pelopok, kalau dia tidak mau menjawab, lempar aja ke neraka. Kamu tidak bisa, kamu tidak percaya diri membawa Tuhanmu. Tadi kan Bang Billy mengatakan bahwa malu punya Tuhan bernama Yesus. Tidak bisa disandingkan dengan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak bisa diskusi dia. Malu membahas Yesus di hadapan praktisi Torah. Malu membahas Yesus di hadapan orang Yahudi. Sebentar, bukan. Saya bukan kejang-kejang. Saya cuma kasihan. Kalau di hadapan Islam, Yesus Tuhan. Giliran kita uji kelayakan apakah Tuhanmu Yesus layak dituhankan oleh seluruh umat manusia, ternyata gugur. Makanya Tuhanmu itu jangan kau bungkus Tuhanmu itu dengan kata Allah. Jangan kau bungkus buku yang menjual Yesus itu dengan sebutan Alkitab. Jangan bawa pulang ke Belanda bukumu itu, bawa pulang. Tuhanmu bawa pulang ke Barat, jangan bawa di sini. Gagal Tuhanmu, nggak layak uni. Apa nggak layak uji Tuhan kau itu. Kasihan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya kembalikan kepada teman-teman. Yang penting saya sudah puas. Seorang Kristen, dua orang Kristen, laki perempuan tak berdaya, membawa Tuhannya di hadapan Tuhan kami, Yahudi dan Islam. Allahu Akbar. Oke.
Oke, host masuk kembali. Terima kasih. Ya Duhu, selamat siang. Silakan ditanyakan kepada Bang Billy sebagai